Jauhkanku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terhentak, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu. Di rumahmu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 114 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya, laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak asing lagi di telinga kita mendengar sebuah kata atau istilah, yaitu kesaksian atau ruang kesaksian. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi fungsi dan makna dari sebuah kesaksian? Bapak Ibu sekalian, ketika saya menggumulkan ini, saya mendefinisikan kesaksian secara sederhana sebagai kesempatan atau momen kita menyampaikan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam diri kita atau lakukan dalam diri kita kepada orang yang mendengarnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan fungsi dari kesaksian adalah dua. Yang pertama, menguatkan orang yang mendengarnya. Yang kedua, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang memberikan kesaksian.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, setidaknya saya menemukan ada dua fenomena yang sering kali terjadi di dalam orang-orang Kristen memberikan kesaksian. Yang pertama adalah kesaksian mereka berfokus kepada kemuliaan diri sendiri atau pencapaian-pencapaian yang ada. Ini fenomena pertama yang saya temukan. Kemudian yang kedua, kesaksian yang berfokus kepada kemuliaan Tuhan yang telah memberikan pertolongannya. Dari dua fenomena ini, mana sebenarnya yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan? Otomatis yang kedua, kesaksian yang berfokus kepada kemuliaan Tuhan yang telah memberikan pertolongannya, bukan kesaksian yang untuk memuliakan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak jarang banyak anak-anak Tuhan yang memberikan kesaksian yang hanya berfokus atau berorientasi pada kemuliaan dirinya sendiri, sehingga sangat sedikit bahkan tidak ada kata Tuhan dalam kesaksiannya. Semua kesaksian yang dia lakukan, yang dia berikan hanya berfokus kepada pencapaiannya, kesuksesannya, apa yang dia telah lakukan. Dia hanya menceritakan kesaksian dirinya, bukan kesaksian tentang apa yang telah Tuhan kerjakan. Tapi saya juga percaya bahwa kesaksian yang menjadi berkat adalah kesaksian yang justru menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup, sehingga sang pemberi kesaksian secara langsung atau tidak langsung menyatakan bahwa aku ini lemah dan hanya Tuhan yang kuat. Aku boleh sukses, aku boleh berhasil semata-mata bukan karena kuat dan gagahku, tetapi semata-mata karena Tuhan. Inilah yang disampaikan dalam Mazmur 114 ini, Bapak Ibu sekalian. Mazmur ini berisi kesaksian hidup dari para tetua-tetua Israel tentang siapa diri mereka dan siapa itu Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari Mesir tanpa Tuhan. Mereka tidak bisa menyeberangi laut Teberau tanpa Tuhan. Bahkan mereka tidak bisa menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri perjanjian tanpa campur tangan Tuhan. Inilah yang terus disaksikan dari generasi ke generasi, sehingga harapan mereka bahwa setiap generasi itu tetap ingat bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8, pemazmur menyatakan bahwa maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Dan ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Ini sebuah ingat-ingatan di masa lampau yang terus digaungkan untuk menyatakan bahwa Allah Israel itu Allah yang telah melakukan begitu banyak perbuatan ajaib, perkara-perkara yang besar untuk membebaskan umatnya dan membawa Israel semakin melihat bahwa Allah itulah Allah yang hidup, yang menolong mereka. Saudara-saudara, jikalau kita pernah berpikir bahwa kita bisa hidup sukses, sehat tanpa campur tangan Tuhan, maka cobalah lihat situasi kita hari ini. Bercerminlah dalam situasi kita hari ini yang menunjukkan kepada kita betapa lemah dan tidak punya kuasanya kita menghadapi virus corona ini. Untuk pergi belanja, untuk kerja, bahkan untuk ngumpul dengan komunitas kita pun, kita penuh dengan kewaspadaan dan kegentaran tingkat tinggi. Ini menunjukkan kepada kita betapa kita tidak punya kuasa untuk menolak, untuk mengusir segala virus-virus corona ini. Ini menunjukkan fakta kita ini lemah dan terbatas, saudara-saudara sekalian. Maka tidak layak dan tidak semestinya kita berkata, aku hebat, aku kuat. Enggak, justru harus kita katakan, aku ini lemah, aku ini terbatas. Mazmur ini selain menyatakan betapa lemah dan terbatasnya kita, tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini juga menyatakan bahwa kita yang lemah ini punya Tuhan yang kuat, yang mampu membebaskan Israel dan melakukan berbagai macam perkara ajaib. Dan Tuhan itulah yang sama, yang juga mampu membebaskan kita dari persoalan kita hari ini. Kita mungkin takut dengan corona, kita mungkin takut dengan ekonomi yang ada, kita mungkin takut dengan pekerjaan kita.
Tapi mari kita datang dan terus percaya kepadanya, bahwa ketika kita lemah, kita punya Tuhan yang perkasa. Seperti pujian yang dinaikkan sebelum perenungan firman Tuhan ini, yang menyatakan bahwa Dia Allah perkasa, kita lemah, dan mari kita bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pernah menyatakan bahwa Dia adalah sang pokok anggur, dan kita ini adalah carang-carangnya. Setiap orang yang hidup dalam Kristus, dia menghasilkan buah. Tapi siapa yang di luar Kristus, tidak mengandalkan Kristus, tidak hidup bergantung kepada Kristus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita percaya masa ini akan berlalu. Kita mampu melewati semuanya, asalkan kita di dalam Kristus. Saya tidak tahu ketika Bapak Ibu sekalian melihat streaming renungan hari ini, apa yang menjadi persoalan hidupmu. Mungkin kita dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa pergumulan atau persoalan yang sedang dihadapi itu akan menjadi ringan dan mampu dilewati ketika kita memandang kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah menang itu. Bapak Ibu sekalian, satu sisi kita lemah, kita harus akui itu. Tapi sisi lain, kita juga harus akui, kita yang lemah itu, kita butuh Allah yang perkasa. Kita punya Allah yang hebat dan kuat, yang akan membawa kita keluar dari persoalan dan pergumulan ini. Dia yang akan memberikan kita bahu yang kuat, kaki yang kuat, untuk terus melangkah di dalam perjalanan iman kita. Terus percaya, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat GKI Harapan Indah, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita malam hari ini. Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama berdoa membawa hidup kami masing-masing. Kami sadar Tuhan siapa diri kami. Kami hanyalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Tetapi karena pertolongan kuasa anugerah-Mu, kami boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh pengharapan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk penanganan virus corona ini. Tuhan yang boleh memberkati pemerintah, tenaga medis yang ada. Kiranya mereka boleh terus bekerja semaksimal mungkin di dalam menyelesaikan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami memohon Tuhan juga yang boleh mengutus, memunculkan para peneliti-peneliti terbaik. Sehingga mereka boleh bersama-sama menemukan vaksin obat yang baik, yang tepat untuk penanggulangan dari orang-orang yang terinfeksi virus corona ini. Tuhan, kami rindu Indonesia pulih. Kami rindu bangsa dan negara kami pulih. Dan kami juga rindu dunia mengalami pemulihan. Dan setelah pasca dari virus corona ini, semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Bahwa hanya Engkau saja Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati jemaat Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.